Kekhawatiran akan melebarnya perang Gaza-Palestina semakin tinggi. Dua kejadian beruntun pada Selasa dan Rabu menyebabkan hal ini. Peperangan yang lebih intens dan lebih luas sejauh ini dapat dihindari. Namun, ledakan di Iran kemarin setelah sebelumnya pembunuhan petinggi Hamas Saleh Al-Arori Selasa mengguncang pasar global dan menyebabkan harga minyak naik lebih dari 3%. Menyusul pembunuhan tersebut, sejumlah negara pun telah memberikan peringatan ke warga di sejumlah lokasi. Jerman misalnya memperingatkan warganya untuk segera meninggalkan Lebanon seraya mengatakan situasi semakin memburuk dan perluasan konflik tidak dapat dikesampingkan. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah meminta Israel untuk menghindari eskalasi pasca serangan Lebanon. Ini disampaikannya khusus ke Menteri Israel dan anggota Kabinet Perang Benny Gantz. Kejadian pertama yang membuat dunia khawatir konflik melebar adalah Israel dilaporkan membunuh salah satu petinggi Hamas Saleh Al-Arori di Beirut, Lebanon. Ia tewas dalam serangan drone ke sebuah bangunan bersama 6 orang lain. Ini menimbulkan kemarahan Lebanon karena merasa wilayahnya dilewati Israel. Sekutu Hamas Hizbullah yang berbasis di Nari itu juga memberikan kecaman. Dalam update AFP pada Kamis 4 Januari, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah memperingatkan Israel agar tidak melancarkan perang terhadap Lebanon. Menurutnya, pihaknya saat ini sudah siap bila eskalasi memuncak menjadi perang baru. Nasrallah mengabarkan serangan Israel yang menewaskan Al-Arori sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Menurutnya, aksi semacam itu tidak akan dibiarkan begitu saja dan tanpa hukuman. Arori sendiri merupakan wakil kepala Biro Politik Hamas dan salah satu pendiri sayap bersenjata kelompok tersebut, Brigade Qassam. Ia tinggal di pengasingan di Lebanon setelah menghabiskan 15 tahun di penjara Israel. Hamas dan pejabat keamanannya di Lebanon memang telah menuduh Tel Aviv sengaja membunuh Arori. Hamas menambahkan Arori akan dimakamkan Kamis ini di kamp pengungsian Palestina saat tiba di Beirut. Sebenarnya, juru bicara militer Israel Daniel Hagari tidak secara langsung mengomentari pembunuhan Arori. Walau begitu, ia mengatakan militer sangat siap menghadapi skenario apapun setelah kejadian tersebut. Hizbullah dan musuh bebuyutannya Israel hampir setiap hari saling baku tembak di perbatasan mereka sejak perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober. Kelompok tersebut mengumumkan beberapa serangan terhadap pasukan dan posisi Israel pada hari Rabu. Sementara itu, Rabu sore serangan pun terjadi ke Iran yang diyakini sebagai penyokong utama Hizbullah. 2 bom meledak dan menewaskan 103 orang serta melukai 211 lainnya. Bom terjadi saat peziarah memperingati terbunuhnya Jenderal Garda Revolusi Qasem Soleimani yang ke-4 tahun. Soleimani sendiri tewas dalam serangan Amerika Serikat di Irak tahun 2020 lalu. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang menurut arsip AFP merupakan serangan paling mematikan di negara itu sejak pembakaran tahun 1978 yang menewaskan sedikitnya 377 orang. TV milik pemerintah menyebut ledakan itu sebagai serangan teroris. Serupa dengan Hizbullah, Iran dan Israel adalah musuh bebuyutan. Pasca serangan Hamas ke Israel yang dibalas Tel Aviv dengan serbuan ke Gaza, beberapa milisi pro-Iran seperti Hizbullah dan Houthi di Yaman mulai melakukan agresi ke negeri Yahudi itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.